Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hadayana kumaha damang. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Bagi teman-teman atau saudaranya atau keluarganya yang sedang dicoba oleh Allah, dicoba sakit ya, semoga Allah berikan kesembuhan kembali, semoga disehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Leni ya, meskipun kita belajar secara online ya. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap belajar dan beraktivitas. Teman-teman sekarang sudah kelas 5 ya. Nah, di kelas 5 ini di tema 1 kita belajar mengenai ulin di buruan atau bermain di pekarangan. Ada beberapa jenis permainan yang biasa dimainkan di pekarangan, yaitu salah satunya yaitu sapintrong atau loncat tinggi ya. Sapintrong atau loncat tinggi ini dimainkan dengan menggunakan alat yang terbuat dari karet yang diuntai menjadi panjang. Nah, permainan ini dimainkan paling sedikit 3 orang, yang 2 berperan sebagai pemegang tali, yang 1 lagi berperan sebagai pemain yang meloncat. Kemudian ada permainan sondah atau engklek ya, teman-teman mungkin sudah tahu. Nah, sondah atau engklek ini biasanya menggunakan alat batu atau talawengkar yang kita pakai di dalam permainan sondah atau engklek ini. Kemudian yang ketiga yaitu jejangkungan. Jejangkungan itu alatnya terbuat dari bambu ya, bambu yang ditambah dengan kayu, biasanya dipaku di atasnya itu. Jadi kita ketika memainkan jejangkungan itu akan terasa tinggi ya. Kemudian yang keempat adalah kawuk ya. Kawuk ini adalah alat untuk bermain congkak ya, biji congkak kawuk itu. Kita bisa juga menggunakan biji asem atau biji sawo ya. Kemudian yang kelima yaitu serodot gaplok ya. Serodot gaplok itu adalah permainan yang dimainkan oleh beberapa anak ya. Alatnya itu batu atau pecahan genteng atau pecahan keramik yang ditumpuk. Nah, kemudian kojoknya kita atau gundu kita atau benda andalan kita letakkan di kaki ya, di punggung kaki, kemudian kita lemparkan sambil meloncat. Kita kenakan ke batu-batu yang ditumpuk tadi ya. Kalau batu-batu yang ditumpuk tadi berjatuhan, berarti itu batu-batu itu menjadi milik kita. Nah, kemudian permainan selanjutnya itu oray-orayan atau ular panjang, ular naga ya, ular naga. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu cara permainannya. Waktu di kelas 3 teman-teman sudah belajar lagunya, lagu oray-orayan. Yang selanjutnya adalah permainan galasin atau bebentengan ya. Bebentengan ini biasanya dimainkan oleh 2 regu, yang mana 1 regu minimal ada 5 orang ya. Pemainnya itu minimal 1 regu 5 orang, berarti kalau 2 regu ada 10 orang. Pemain pertama berperan sebagai penjaga benteng atau penjaga garis. Nah, pemain yang kedua berperan sebagai orang yang menaklukkan benteng itu, yang melewati garis. Permainan selanjutnya itu congkak. Congkak itu biasanya alatnya itu terbuat dari kayu, atau sekarang sudah banyak yang terbuat dari plastik ya. Atau zaman dulu biasanya tanah dilubangi. Lubangnya itu terdiri dari 2 lubang besar yang di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian lubang-lubang kecilnya itu ada 14, 7 di kanan dan 7 di kiri. Lubang besar itu disebut dengan lubang indung ya. Lubang indung itu tempat biji kewuk kita yang kita dapatkan ya. Perolehan kita yang kita dapatkan kita simpan di lubang indung atau gugunungan ya. Nah, teman-teman, demikianlah jenis-jenis permainan yang biasa dimainkan di pekarangan rumah ya. Ini ada kandang gecap atau kosakata ya. Awi atau bambu biasanya digunakan untuk tadi jejangkungan.
Siki sawo atau biji sawo biasanya digunakan pada permainan simar ya. Permainan simar menggunakan biji sawo sebagai alatnya. Kemudian talawengkar itu pecahan genteng atau pecahan keramik ya, yang kita gunakan pada permainan sondah atau serodot gaplok. Bisa juga permainan engklek ya. Kaleci atau kelereng. Kemudian balutik itu adalah bola kecil yang kita gunakan pada permainan bekel ya. Kemudian daun sampe itu biasanya kita mainkan atau kita buat sebagai wewayangan ya, wewayangan. Kemudian pongol daun cau atau batang daun pisang yang bagian besar, yang bagian atasnya itu yang besarnya ya. Biasanya pongol daun cau ini digunakan sebagai alat kukudaan, permainan kukudaan bagi anak-anak laki-laki. Nah, simar tadi permainan yang menggunakan biji sawo sebagai alatnya. Kokojona itu adalah benda yang kita unggulkan, benda yang kita andalkan di dalam bermain ya. Kecap barang atau kata benda. Kecap barang nyaeta kecap anu nunjukkeun ngaran hiji barang atawa anu dianggap barang. Contohna kursi, batu, sikis, asem, kaleci jeung saterusna. Jadi kata benda adalah kata yang menunjukkan nama suatu benda atau yang dianggap benda. Contohnya kursi, batu, siki, biji asem, kelereng dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian teman-teman kandaga kecap ini teman-teman salin di buku tulisnya ya. Tugas hari ini yaitu menyalin kandaga kecap ya. Setelah menyalin kandaga kecap, kemudian teman-teman kerjakan latihan 2 halaman 14. Nah, kandaga kecap dan latihan 2 halaman 14 ditulis di buku tulis, hanya jawabannya saja ya, teman-teman, yang ditulis itu ya. Teman-teman, demikianlah pembelajaran dari Bu Reni. Dicukupkan sekian dulu. Jika ada yang kurang dipahami, teman-teman boleh bertanya sama Bu Reni, Jabri ya, atau bertanya kepada guru wali kelasnya. Demikianlah, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.